Hmm, Ini yang sistem saraf. Oh iya, saya belum mengirim materinya ya. Nanti deh habis kuliah ya. Oke, kuliahnya nggak banyak, cuma 40 slide. Eh, 40 slide itu anaknya nggak terlalu banyak ya, karena kan banyak sekali materi-materi yang hafalan atau di skip. Jadi bisa sendiri gitu. Oke, sebentar ada banyak ngobrol dulu agar saya sebagai dosen bisa memberikan atau memberikan apa menjelaskan dengan baik sehingga ilmunya bisa tersampaikan dengan baik pula dan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Baik, slide kuliahnya merupakan slide seri keempat dari seri-seri kuliah anatomi secara saya, yang mana seri keempat ini atau sesi keempat ini berbicara tentang sistem saraf tepi secara dekat. Nah, sebelumnya kita review dulu ya. Oh ya, sebelumnya suara saya jelas nggak sih? Aku kayak kemarin mic-nya error. Suaranya Suaranya kecil kah? suaranya jelas tapi agak jelas. Eh, Jelas nggak? Iya loh. Suaranya kenceng tapi kurang jelas gitu ya. Ini agak Oke bingung dokter. soalnya. Oke dokter. Nah, sorry ya, ini lagi flu berat. Jadi suaranya agak bindeng. Pengaturan sistem saraf. Review aja dari yang kemarin bahwa sistem saraf itu dibagi dua, pusat sama tepi. Central nervous system sama peripheral nervous system. Ya, pusat sama tepi. Oh, tepinya nggak ada. Harusnya sini tepi dulu, sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Ini yang kita pelajari sekarang. Karena kemarin sudah dikupas di NS1 yang sistem saraf pusat sampai ke level medulla spinalis. Nah, sistem saraf tepi itu dibagi yang saraf kranial. Ini kalau nggak salah sudah diberikan kuliahnya oleh Dokter Dini atau Dokter Fatia Anis atau Dokter Sinta, saya nggak tahu yang masalah kan. Terus yang nanti kita fokusnya yang di nervus spinalis. Oke, ingat ya ini pasang. Jadi berarti total ada 12 karena ada kiri kanan. Yang kranial, yang spinal juga seperti itu, kiri sama kanan. Nah, dari yang kranial maupun yang spinal itu tuh dibedakan lagi secara fisiologi. Kalau secara anatomi nggak bisa dibedakan. Tapi yang bisa membedakan adalah secara fisiologi. Anatomi cuma yang nervus spinal satu sampai yang bawahnya ya. Spinal nggak ada 1 sampai 31 ya, tapi berdasarkan segmennya. Torakal satu, torakal terus sorry, cervical dulu ya. Cervical, torakal sama lumbal. Sama sakral dah. Gitu. Nah, itu masing-masing punya sifat. Ada yang sifatnya tunggal, motorik doang, ada yang sensorik doang, ada yang kombinasi sensorik sama motorik, dan ada yang memiliki sifat otonom. Ya, ada yang sifatnya somatik, ada yang sifatnya otonomik. Autonom atau otonom, ada yang nulisnya auto, ada yang nulisnya oto. Itu ya. Dan tambahannya, seperti yang sudah saya singgung di kuliah sesi pertama saya, bahwa para ahli anatomi dan fisiologi itu mempercayai bahwa di enterik itu punya sistem tersendiri. Ya, ada senternya juga di sini. Jadi ada plexus entericus namanya, gitu. Yang masih berupa kepercayaan tapi masih belum banyak penelitiannya. Jadi, nah di saraf spinal, serabut-serabut sensorisnya itu dan serabut sensoris dari saraf spinal sama saraf kranial itu karakternya ada terdistribusi sendiri ya. Nanti bisa dilihat dari gambarnya. Mungkin kalian sudah lihat pas di tutorial atau di mana ya? Oh, di CSL. Itu ada namanya dermatom. Pemetaan sensorik dari sistem saraf kranial sama saraf spinal. Nah, dermatom ini sangat 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 berguna untuk kalian dokter umum ya. Eh, Kalau nanti ada pasien mengeluh, dok, tangan saya kok kebas, dok, yang sini kok nggak bisa ngerasakan ya. Seperti itu kamu harus memetakan yang mana sih yang tidak bisa merasakan. Kemarin CSO-nya sudah ya, cara memeriksa sensoris, matanya harus ditutup. Nah, itu kamu bisa melihat, oh di titik ini kalau menurut dermatomnya itu levelnya di nervus ini
kalau ditarik ke atas itu merupakan dari segmen torakal misalnya. Torakal berapa? Oh, sini sama sini. Dan di mana nih? Bahkan dari foto itu kamu bisa menyimpulkan, oh ini climbingnya di perifer beneran, bukan lebih ke atas, bukan di radiksnya. Jadi kecurigaan untuk terjadinya HNP misalnya ya, apa namanya, herniatus corposus ya, seperti itu bisa hilang karena sifatnya bukan nyerinya bukan nyeri radikal, nyeri dari radiks ya, bukan radikal berarti berbahaya enggak. Radiks tidak seperti saraf senal. Kalau saraf kranial itu eh, apa namanya? Hanya beberapa saraf kranial yang punya dua fungsi sekaligus. Cuman ini sudah dibahas sama Dr. Dini yang kemarin. Nah, kalau saraf spinal itu memang ada dua. Sempat saya singgung sedikit pas di kuliah pertama saya. Kalau yang sensorik dari posterior, kalau yang motorik dari keluarnya dari anterior. Ini adalah gambaran lengkap dermatom. Bisa kalian simpan bawa-bawa terus. Cari sumber yang lain juga sama aja. Ini untuk memetakan ada keluhannya itu di level mana. Kalau cuma di sini doang, tapi sininya masih merasakan, oh berarti lokal nih. Cuma saraf sini doang yang bermasalah. Tapi kalau kamu telusuri, di sini nyeri, di sini nggak kerasa nyerinya, di sini juga nggak kerasa. Loh, kok di sini juga nggak kerasa? Waduh, ini sampai ke level sini, jangan-jangan nih. Ada, entah itu ada pengapuran di sebelah sini, atau ada penjepitan, misalnya pada orang, kalau di daerah sini ya, biasanya itu pada orang-orang yang, ibu-ibu biasanya, yang suka bawa dagangan di atas kepala, yang cukup berat, sehingga tekanan dari atas itu dari barang dagangan itu menekan terus sampai ke bawah. Nah, tertekan nih di segmen cervical ini. Entah yang mana yang kena, seringnya sih yang C7 sama C6. Gitu. Dan nyerinya bersifat radikal. Nyeri sih. Gejala itu bersifat radial. Dari pusatnya sini ke sini. Nah, ini kamu petakan ini. Pakai CSL yang kemarin. Tek, 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 tek. Gitu. Atau mungkin yang di plexusnya di sebelah sini. Kalau plexus itu biasanya yang kena beberapa. Oh, di sini nih yang C7 kena, terus yang ini yang C8 kena. Nah, kamu tinggal cari plexus mana yang apa namanya mengenai C7 sama C8. Atau bisa juga sampai sini, tapi lesinya berupa lesi yang luas. Misalnya fraktur dari tulang vertebra cervical 7 yang mengenai nervus di segmen 7 sama di segmen 8. Itu bisa tuh kayak gitu. Ya, ada fraktur di sana. Fraktur kompresi. Oke, ini eh, pentingnya kamu tahu peran dari yang kamu pelajari sekarang. Oke, ini mau kamu harus dihafal sih memang. Atau ini deh, gampangannya ya, dulu saya belajarnya kayak gini. Pakai patokan aja. Yang paling gampang nih, puting susu ya. Ini levelnya T5. Berarti kalau sedikit di atas itu ya T4 lah. Atau agak jauh sedikit ya kalau nggak T3, T2. Kalau saya dulu kayak gitu. Patokannya satu ini puting susu. Laki perempuan sama. Itu levelnya T5. Terus umbilikus. Umbilikus itu T10. Ya, jadi kalau di antara itu ya tinggal kamu tekan aja sedikit-sedikit red. Nggak meleset jauh-jauh dah, paling nggak. Seperti itu ya. Nah, terus untuk yang di kemaluan, kalau di selangkangannya itu daerah lumbal. Selangkangan bawah itu lumbal 1, selangkangan atas itu torakal 12. Ini yang sering saya jadikan patokan. Kalau di sini agak susah, karena dia diagonal. Oke, itu yang bisa kita pakai untuk patokan. Kalau yang di sini, apa namanya, akan mengikuti yang ada di depan. Yang paling gampang sih, ini kan soalnya lingkaran ya, sampai ke belakang. Di 10 sampai sini. Nah, kalau di belakang tuh agak susah karena sama kayak yang bawah, diagonal dia. Gini, bentukannya. Jadi agak susah memetakan. Yang paling gampang memang yang depan, karena cuma lurus-lurus aja. Gitu. Kalau ini tinggal dipetakan, gampang kalau tangan ini dihafalkan. Oke, ini dermatom. Ya, ini gambarannya masih review. Central nervous system, nih peripheral nervous system yang banyak. Nah, untuk corpus cranialis ini mungkin kita agak percepat, skip karena sudah dijelaskan. Setelah saya lihat jadwalnya itu sudah ada, melihatnya dari dokter. Oh, si. Dokter sarannya cuma pengantar CSR ya. Ya, inilah. Apa-apa kita baca sedikit-sedikit ya.
Dari dokter Dini, fisiologi. Insya Allah sudah menjelaskan juga tentang nervus cranialis. Ya, nervus cranialis itu ada 12 pasang, kiri sama kanan. Penamaannya ya nervus 1 sampai nervus 12 pakai angka Romawi. Nah, ada nama-namanya juga yang secara fisiologis punya fungsi motorik sama sensorik. Pengetahuan seperti ini hafalan. Oke, ini punya dua. Yang saya kasih tanda dua ini yang kombinasi. Punya sensor dan motor. Kalau motor, trigeminus, facialis, glucofaring sama vagus. Itu punya sensor sama motor. Yang lainnya itu hanya motor saja atau hanya sensor saja. Yang sensor itu biasanya juga sensoris khusus. Oke, hafalan. Ini skip aja deh tugasnya. Dan ini ada di aplikasi yang saya nggak ingat. Mungkin saya sudah kasih, mungkin juga belum. Sini agak ada gambaran, ya. Oh, kasih aja deh. Ini tugasnya tolong dipetakan ya. Nervus cranialis ada 12 di sini, ada 12 jarum pentul warna hijau. Silakan diberi nama di sini. Nanti ini akan dijadikan patokan. Tolong catatannya ini, tugas yang kalian melakukan ini dibawa pada saat praktikum anatomi nanti ya. Ini akan dipetakan seperti ini. Karena yang kita punya di anatomi, di lab anatomi, kita punya ini yang utuh seperti ini. Tetapi waktu itu sempat ada pas pandemi kalau nggak salah, itu sempat lama tidak diganti formalinnya sehingga sempat rusak dan ada beberapa saraf kranial yang hilang. Nanti kalian memetakan berdasarkan catatan kalian ini. Ya, ini ada 12. Silakan dipetakan. Dah, nervus cranialis gitu doang. Ya, nanti tinggal di apa namanya, cek untuk kelainan-kelainannya itu sifatnya spesialistik biasanya. Kalau yang kelainan pada nervus ke cranialis. Kalau nervus spinalis ini yang banyak kalian temui nanti di praktek kalian, baik di puskesmas, di IGD, maupun di praktek pribadi. Saraf spinal merupakan lanjutan dari medula spinalis ya, merupakan saraf-saraf yang mengantarkan informasi berupa informasi sensoris dari tepi ke central nervous system, serta motoriknya untuk mengontrol aktivitas tubuh dari level trunkus sampai ke limb, ke ekstremitas. Trunkus di batang tubuh, kepala, leher, toraks sama toraks, abdomen dan pelvis. Kalau limbsnya yang ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Ada 31 pasang berdasarkan segmen apa namanya? Segmen medula spinalisnya. Di segmen servikal dia punya 8, torakal punya 12, lumbal punya 5, sakral di regiosakral punya 5, koksik punya 1. Totalnya ada 31 pasang. Gambarnya seperti ini. Ini yang sensoriknya masuk lewat belakang, motoriknya keluar lewat depan. Serat-serat sensorik ya ada di belakang atau di dorsal atau sistem saraf aferen kita bilangnya. Badan selnya itu dekat di sini. Ini badan selnya. Beda sama yang motorik. Motorik itu badan selnya di dekat target organ. Ini kalau kalian lihat yang anterior dia nggak ada benjolan seperti ini. Ini apa namanya, badan selnya di sini. Di sini nggak ada. Adanya nanti di dekat organ target. Nah, saraf motorik ada di ventral atau saraf eferen. Kalau mau gampang ya hafalin satu aja yang eferen ini. Kalau saya dulu ya, eferen itu E dari exit. Nah, berarti keluar. Menuju ke tempat terbang. Itu badan selnya di kremator. Nanti kalau diperjelas seperti ini. Keluarnya dari mana? Nah, ini penting. Keluarnya dari tulang di apa namanya? Di korpus nih, di os vertebra, yaitu melalui foramen intervertebralis. Foramen ini dia ada di antara dua vertebra. Jadi vertebra atas sama bawah. Nah, dengan anatomi yang seperti ini, maka logis kalau ada apa namanya, ada penekanan yang berlebihan dari os vertebra, itu maka akan bisa menggencet saraf yang keluar dari foramen ini. Gitu. Sehingga terjadilah kelainan dari saraf tersebut.
Oke, oh sayangnya di sini nggak ada vertebralnya ya. Ini medial spinalis. Dan nanti mungkin ada gambaran yang ada. Ini dia. Ini ya. Ini foramen intervertebralis. Cuma sayangnya dari bawah bukan dari samping. Dari samping ini. Oh nih ya bisa. Jadi ketika ini dari atas ada tekanan ke bawah, kegencetnya sebelah sini bisa sangat mungkin terjadi. Atau yang mengencet bukan dari yang di sini, tapi dari sini nih. Dari diskus intervertebralis, karena kepenyet dia, akhirnya diskusnya menonjol kemana-mana. Salah satunya adalah menonjol ke sini. Tet. Nah, ini ketekan nih. Udah deh, kena deh. Kalau yang ada di gimbal jadi HNP, hernia nukleus pulposus namanya hernia eh, nukleus pulposusnya ya inti dari diskus intervertebralis ini yaitu nukleus itu tadi mengalami herniasi pulposus keluar ya dia keluar terus herniasi menekan saraf yang ada di sini. Ini dasar dari patofisiologinya tuh di sini. Karena dia keluarnya melalui foramen intervertebralis. Kemudian dia terpisah menjadi dua ramus depan sama belakang, ramus ventral sama ramus dorsal. Ini kalau nggak salah ingat kita punya di kadaver plastinasi. Besok silakan dicek ya. Mungkin yang kelihatan cuma yang di cervical doang, bisa dilihat nanti yang tempat keluarnya. Ramus ventral yang menginervasi limbs, ototnya. Ini nanti ada hubungan sama blok muskuloskeletal yang akan datang. Terus dalam hal menginervasi dia nggak langsung tuh ketika dia keluar langsung ke target orang enggak, dia saling beranyaman dulu sehingga terbentuklah plexus. Nah, plexusnya dibagi dua, atas sama bawah. Yang di atas itu plexus brachialis dari mulai cervical sampai ke torakal. Terus yang di bawah itu plexus lumbosakral dari yang segmen lumbal sampai ke sakrum, bahkan ada koksiknya juga. Ini yang ramus ventral. Kalau yang ramus dorsal ya rambut tengah menginnervasi postvertebral muscle dan kulit-kulit yang dari belakang. Gambarnya seperti ini. Ya, ini medulla spinalis ada di kolom vertebralis. Terus dia keluar. Ya, ini yang ramus ventral. Ini yang sini belakang yang dorsal. Jadi satu terus dia akan bercabang-cabang kecil. Nah, lihat nih, ini sudah mulai menganyam sama yang bawahnya. Menganyam hingga muncullah bentukan seperti plexus seperti itu. Sayangnya buram ini. Lupa saya mau ganti gambarnya. Nanti silakan dicari lagi gambar yang lebih jelas ya. Ini adalah maksud saya ini daerah aksila yang mana merupakan pusat anyaman dari plexus brachialis. Gambarannya jeleknya seperti ini, jeleknya ya. Yang skematiknya ada di gambar berikutnya seperti ini. Nah, ini anyaman nih. Oke, dari mulai C4, C5, C6 nih, dia akan menganyam sini jadi satu. Terus misal lagi. Misalnya ini nyambung lagi ke yang C7, C8 terus saja. Ini ramusnya. Di sini ada trunkus yang terbagi menjadi tiga ya. Trunkus yang atas, superior. Terus trunkus inferior. Yang ini yang tengah-tengah, media. Trunkus superior, inferior, sama trunkus media. Trunkusnya terus ini mau bisa-bisa lagi tuh. Dan saling menganyam lagi setelahnya itu. Ya, membentuk tiga divisi. Tadi trunkus, terus berubah menjadi divisi. Divisinya sama, divisi superior yang ada di atas. Kalau ini atasnya gini ya, atas, tengah, bawah. Kalau ini dari sisi vertikal, atas, tengah, bawahnya. Kalau ini dari sisi pas tiduran, horizontal. Jadi yang di ini lebih ke permukaan, ya. Ini yang superior, yang inferior ada di belakang. Di divisi inferior. Terus yang ini, oh sorry, ini yang divisi posterior yang ada di belakang posterior. Superior, medial, inferior. Terus dia akan membuat cabang-cabang lagi, cabang-cabang dan akhirnya menyatu lagi, ya, berubah menjadi ramus seperti itu, dan akhirnya menjadi saraf-saraf yang ada di tepi. Nervus radialis, nervus medianus, nervus ulnaris, terus nervus axillaris, terus ada musculocutaneus. Ya, terus akan berjalan sampai ke ujung jari.
gambarannya. Oke, ya. Nah, next, fokus divisi sama parts rambutnya. Oke. Nah, kalau di bawah ini ada eh, apa namanya plexus juga lebih lebih apa ya lebih tinggi ya lebih panjang ramusnya ramus plexusnya mulai dari lumbal ya ini kan sudah mulai lumbal nih sampai ke sakrum bawah Fred. Jadi lebih jatuh dia beda sama yang brachialis tadi lebih sederhana sehingga lebih mudah dipelajari kalau ini lebih susah dipelajari gambarnya seperti ini dan tidak ada pembagian seperti tadi ya. Oke ini dari lumbal satu cuma kalau di petakan gambarannya seperti ini. Sama ada trunkus juga ada divisi juga. Nah, terus apa lagi ya itu anatominya. Nah untuk anatomi ini sayangnya kita di anatomi Afghanistan belum punya kadavernya karena cukup sulit membuat kadaver tersebut halus-halus dan mudah putus. Terus jatuhnya juga lebih mahal cuma untuk menampilkan eh, saraf-saraf yang seperti itu. Kalau nggak salah ada sedikit plexus lumbus sakral di plastinasi yang yang plastinan kadavernya itu terbelah secara ya horizontal ya bukan yang terbelah secara vertikal. Next ganglia ganglia ini adalah benjolan ya membangkakan kalau di sini bilang ganglia itu diartikan pembekalan atau simpul. Kalau tunggal nomor satu namanya ganglion tadi sudah ada ya di belakang yang ini dia di ganglion di ganglion dorsal root ganglia aku potong nih dorsal root ganglia spinal sensory. Ya, merupakan small mass dari nervous tissue yang mengandung sel body, neuron sel body. Otaknya sel body, ya, otak sel body itu. Otaknya saraf saraf di sini, yang di saraf tepi. Dia terlokalisir di luar dari otak sama medulla spinalis. Ya, jadi ada otak, dibilangnya sih apa ya? Kalau otak kecil kan cerebellum, nggak bisa dibilang otak kecil juga. Cuman memang di sini prosesnya kompleks nih di neuron sel body sini. Ganglia berhubungan erat dengan nervus carotis dan nervus spinalis. Nah, ini kompleksnya seperti ini. Dia memproses tuh sensori-sensornya yang datang diproses dulu di sini diarahkan kemana nih. Bahkan kalau bisa dikoneksikan ke sini juga. Nanti ada yang diarahkan ke atas, ada yang diarahkan ke samping. Lihat kalau yang punya ganglia itu cuma yang posterior di dekatnya sini. Kalau yang anterior atau motorik di ujung sana di dekatnya saraf. Oke, gambarannya kalau di skematikan seperti ini ya. Ini ada apa namanya saraf-sarafnya yang ini yang dilapisi oleh sel-sel ini akson. Nah, dia akan membentuk swelling di bidangnya seperti ini. Kalau secara anatomis ini agak susah dilihat. Cuman bisa sih tinggal dibuka aja, dikupas ya bagian ininya. Tinggal dikupas, jepret, nanti kelihatan gambarnya sedikit. Ya, itu adalah ganglia secara anatomis seperti itu. Terus untuk yang autonomnya sendiri, autonomic nervous system, atau disingkat ANS ya. ANS itu bukan temannya dari ada CNS, ada PNS, bukan berbeda dari PNS, tapi adalah bagian dari
peripheral nervous system. Autonomous nervous system menginervasi organ dalam utamanya dan area yang ada di sekelilingnya. Terdiri sama juga ya, saraf-sarafnya ada yang afferent, ada yang efferent. Cuman itu tadi dari namanya, dia motoriknya bersifat otonom, kita nggak bisa ngatur. Contohnya apa? Kayak memerintahkan apa namanya gerakan peristatik khusus ketika ada makanan masuk, maka ada gerakan dari gaster dulu ya, ngaduk-ngaduk kalau di situ. Itu kalau kita kalau itu Allah ciptakan sifatnya somatik, waduh repot kita. Karena ketika makan, maka kita nggak bisa kemana-mana, harus harus diam konsentrasi memerintahkan si gaster kita untuk aduk air, aduk, 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 aduk. Ini kiri kanan atas bawah seperti itu. Repot kalau itu sifatnya somatik, harus diperintah. Nah, Allah menciptakan ini secara sifatnya otonom. Jadi ngaduk secara otomatis sudah kita nggak usah mikirin, dia udah kerja sendiri di situ. Ketika sudah selesai diaduk, sudah halus, pindah ke usus, nah gerakannya berubah tuh jadi peristaltik, memindahkan dari yang hulu ke hilir ya, dari dekatnya gaster mendekati ke anus. Seperti itu. Sambil dia jalan, peristaltik itu sambil epitel-epitel dari usus itu menyerap sari-sari makanan. Gitu. Nah, ini gerakan peristaltik ini penting. Bayangkan ketika gerakan peristaltik itu ada stop di salah satu segmen. Nah, ini penyakit. Ini ada penyakit namanya seperti itu ya. Apa namanya saraf otonomnya mati di segmen tersebut, segmen usus tersebut. Sehingga mampet tuh. Mampet misalnya ya, kita ambil yang agak luas sedikit di salah satu segmen di ileus ya, di ileus ada yang mati tuh gerakan sarafnya di sana ada yang mati sehingga gerakan peristaltiknya berhenti di segmen salah satu segmen ileus tersebut. Sehingga ketika duodenumnya itu peristaltik, jalan ya makanannya lewat dari duodenum sudah masuk ke jejunum, terus masuk ke ileum. Nah, di segmen itu berhenti dia. Ya wes, walaupun di segmen yang sebelumnya dia ada gerakan peristaltik, nggak bisa jalan. Karena di segmen yang berhenti tadi, makanannya diem. Akhirnya yang terjadi adalah segmen setelah segmen ileus yang mati tadi, itu tidak ada kotorannya, tidak ada makanan yang lewat. Dan segmen yang sebelumnya, segmen yang mati dari ileus tadi, itu akan menggelembung karena terjadi penumpukan. Dari satu sisi perutnya membuncit, dari sisi yang lain, apa namanya, dia terjadi malnutrisi karena penyerapannya nggak bagus. Karena penyerapan di usus halus itu lebih banyak ke penyerapan nutrisi-nutrisi penting. Belum air, yang paling banyak penyerapan air itu di kolon. Di kolon itu penyerapannya paling paling banyak. Sehingga bisa terjadi kulitnya kering, dehidrasi segala macam seperti itu. Karena airnya nggak terserap dengan baik. Ya terserap sedikit sih di usus halus. Tapi seperti saya bilang tadi, penyerapan terbanyak dari cairan itu ada di duodenum. Kalau duodenum, sorry, kolon. Kolon. Jadi ya efeknya klinisnya kelihatan seperti itu. Basicnya di sini ya. Kenapa bisa terjadi kelainan klinis seperti itu? Nah, nah sifatnya yang aferen yang motorik sifatnya otonom. Nah, nyeri yang muncul ketika terjadi penggelembungan usus tadi itu dikirimkan oleh saraf otonom juga yang sifatnya eferen ini aferen. Masih, oh ada nyeri di perut. Atau mungkin kalian waktu mahnya kambuh ya, aduh ada nyeri di ulu hati. Nah, ini yang kirim sih otonom ini, nyeri di daerah ulu hati. Gitu. Nah, untuk otonomnya sendiri yang motorik, itu motornya ada dua ya sistemnya, simpatis sama parasimpatis. Ini agak-agak nyerempet ke fisiologi sebenarnya nih. Karena secara anatomi nggak bisa dibedakan. Oh, ini serabut saraf otonom yang simpatis. Oh, nggak bisa. Oh, ini serabut saraf otonom yang parasimpatis. Nggak bisa dibedakan secara anatomis. Cuman, ya tetap kita bahas juga ya untuk yang otonomis ini. Simpatis sama parasimpatis. Fungsi utamanya dari ANS nih fisiologi ya, menstabilkan kondisi internal di dalam tubuh, sama meregulasi fungsi dari organ-organ internal tersebut. Nah, kalau untuk simpatis, gampangannya ya, simpatis itu untuk aktivitas. Kalau parasimpatis untuk yang istirahat, gampangannya gitu. Yang aktivitas apa? Oh, untuk pas lagi olahraga, pas lagi stres, pas lagi apa ya, belajar kan untuk aktivitas ya itu
simpatis sangat bekerja sekali di situ. Sehingga aktivitasnya meningkat pada kondisi tersebut. Serta terjadi dalam kondisi meningkat sekali dalam kondisi yang emergensi. Misalnya kamu lagi lewat suatu jalan, terus di situ ditungguin sama anjing herder di depan rumah. Waduh, itu deg-degannya udah mulai kelihatan tuh. Nah, itu simpatisnya langsung bekerja. Waduh, anjing gede nih. Wih, herder pula, pitbull lagi. Waduh, ada pitbullnya lagi. Akhirnya pas mau lewat, deg-degan tuh simpatisnya. Belum puncak nih. Ketika udah lewat terus dikejar sama anjing, wih, ngibrit kan langsung. Itu simpatisnya lagi puncak-puncaknya tuh. Simpatisnya lagi puncak-puncaknya. Yaitu berupa denyut jantungnya meningkat tinggi, berkeringat, terus nafasnya tersengal-sengal. Udah wes, pusing juga karena terjadi peningkatan tekanan darah ke otak. Seperti itu. Karena performa stresnya juga terjadi di sana. Sedangkan untuk yang parasimpatis ini yang ketika orang lagi dalam kondisi rileks. Oke, ini yang sistem yang regulasi. Nah, untuk yang saraf-saraf sensorisnya, kebanyakan serabut saraf sensoris dari saraf otonom ini punya hubungan ya, pakai namanya interoceptor. Interoceptor itu reseptor sensoris yang ada di berbagai tempat di vaskular, di apa namanya di dalam di sorry di dindingnya vaskular yang akan memeriksa, oh tekanannya cukup nih, wah tekanannya ketinggian, itu dia akan langsung ngirim ke pusat tekanannya ketinggian nih. Kalau dilihat apa namanya nanti si otak si sensor pusat itu akan mengolah lagi ini tingginya gara-gara apa, apakah gara-gara isinya meningkat. Kalau isinya meningkat maka akan dilakukan pengeluaran. Kalau apa namanya karena dia ada vasokonstriksi maka akan dilakukan pemaksaan terjadi vasodilatasi. Apapun itu, ketika dia eh, mendapat sensor atau informasi dari vaskular tersebut, tekanannya ketinggian, maka bukan adalah, wes langsung disuruh vasodilatasi. Gitu. Dengan vasodilatasi itu akan terjadi proses peregangan pelebaran dari vaskular, tekanannya akan seketika turun sesuai dengan kebutuhannya. Tidak langsung turun banget, yang ada malah shock orangnya nanti. Gitu. Begitu juga yang ada di organ visceral. Tadi misalnya ya di usus ya. Wah ini orangnya lagi makan banyak nih. Gasternya penuhan. Maka itu sensor ya, sensor interseptor yang ada di gaster itu langsung ngirim ke pusat. Nah, si pusat akan memerintahkan ke usus untuk berkontraksi lebih kuat lagi. Ayo ngaduknya kuat, harus berkontraksi lebih kuat lagi. Karena kalau nggak mampet tuh di situ gaster makanannya. Itu sensornya. Oke. Untuk di otot loh, dok, kok di otot juga ada interseptor? Kan dia otot itu sifatnya kan diperintah. Oh enggak, kan ada otot yang sifatnya otonom. Kamu bernafas, kamu berkedip. Kedip itu memang kamu bisa menyadarinya, tapi mayoritas tidak disadari. Bayangkan kalau kamu harus menggerakkan kelopak matamu untuk berkedip secara sadar. Lupa langsung kering di situ matanya. Makanya Allah ciptakan otot-otot yang di palpebra itu sifatnya otot halus yang diperintah secara otonom. Gitu. Dan sebenarnya memonitor kondisi lingkungan dalam tubuh yang memang sifatnya interoceptor seperti itu. Interoceptor itu ada dua ya, yang mekanik berupa pergerakan atau kemoreseptor. Kemoreseptor kalau yang tadi saya bilang di vaskular itu untuk darah tekanan darah, di vaskular juga mensensor kadar CO2. Ketika kadar CO2-nya di darah itu apa namanya meningkat, ya, maka akan terjadi vasodilatasi. Biar cepat-cepat hilang tuh si CO2-nya. Lewat, cepat-cepat dialirkan ke paru. Seperti itu. Oke, ini keterangannya di bawah. Itu yang sensornya. Kalau yang motornya, yang tadi, simpatis sama parasimpatis. Dan ini saling bekerja sama ya. Saling bekerja sama. Yang mana
Ketika yang satunya lebih aktif, yang lainnya bukan berarti nol aktivitasnya, tapi enggak. Ini cuma mendominasi. Gini gampangannya. Ketika kondisi imbang misalnya 25-25 ya. Nah, ketika tadi dikejar anjing, maka ini meningkat aktivitasnya menjadi 50. Tapi ini nggak jadi nol, nggak tetap 25. Cuma karena ini aktivitasnya meningkat jadi 50, maka tampak pada diri orang tersebut aktivitas yang lebih dominan, yang lebih tampak adalah yang dominan, simpatis. Oh, berkeringat, ya, terus ngos-ngosan, seperti itu. Bahkan kebelet kencing tuh orangnya, kan sempat pengisian PU-nya lebih cepat. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau apa namanya ketika ini meningkat. Bukan ini meningkat terus ini langsung turun jadi nol, enggak. Tapi ini tetap 25, ini meningkat jadi 50 atau 60 ya. Sehingga dia dinamakan dominasi, dominasi simpatis. Ketika orang tidur sama, ini tetap 25, tapi ini meningkat tinggi jadi 80, sehingga orangnya lebih lebih rileks, lebih rileks. Itu ya, motor neuron itu meregulasi aktivitas visceral dengan cara mengeksitasi, menggerakkan atau menginhibisi, menghambat gerakan dari efektornya, entah itu smooth muscle, cardiac muscle, atau kelenjar. Orang berbagi juga seperti semua. Ya, itu yang saya bilang. Kebanyakan respon otonom itu tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa kamu modifikasi, nggak bisa kamu palsukan. Tetapi misalnya kamu pengen memperlambat denyut jantung itu nggak bisa. Ayo dong, lambat dong, tenang dong. Ketika kamu kamu lagi panik misalnya, oh ketahuan nih nyontek nih, oh pasti udah denyut jantungnya pasti kencang banget tuh, duduk 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 duduk. Nggak bisa tuh kamu bikin tenang tenang, ayo jantung tenang dong, nggak bisa. Karena sifatnya otonom gitu. Tetapi dan ini yang menjadi dasar ketika uh, kepolisian ataupun pengadilan itu mau memeriksa apakah seseorang ini bohong apa enggak. Karena ketika orang itu bohong, maka sistem saraf simpatisnya ini akan mendominasi, naik tuh keringetan, jantungnya berdegup kencang, tekanan darah meningkat. Nah, ini yang dites, yang di apa ya, disensor sama ini lie detektor ini. Dites oleh lie detektor, dicek tuh. Nah, ini pada orang normal itu nggak bisa diganti ya, sehingga gampang tuh terdeteksi. Nah, pada banyak terutama agen-agen intel gitu ya, ini dilatih nih, atau orang-orang yang biasa yoga, ini bisa dia meregulasi sistem saraf otonomnya yang motorik untuk dia bisa dalam tanda kutip mengalter itu tadi, mengubah secara sadar. Misalnya dia lagi berbohong, terus dia mengaplikasikan ilmu yoganya atau ilmu yang sudah dipelajari dari intelnya itu untuk menjadikan si saraf parasimpatis itu meningkat aktivitasnya. Yang mana akan mengimbangi sistem saraf simpatis ini yang lagi khawatir di dalam. Oh, khawatir lagi ketahuan kebohongannya waktu diinterogasi sama musuh. Terus simpatisnya tetap dari tadi 25 naik jadi 50. Nah, orang-orang tersebut yang sudah berlatih itu bisa meningkatkan parasimpatis bahkan sampai melewati simpatisnya. Yang tadi di sini naik 50, ini naik nih jadi 70. Sehingga yang tampak dari luar, yang terdeteksi oleh lie detector, itu adalah dominasi dari parasimpatis. Sehingga dianggap, wah nggak bohong orang ini, padahal lagi bohong. Tapi dengan kemampuannya, dia bisa meningkatkan dominasi dari parasimpatis. Ini agak susah nih meningkatkan parasimpatis. Kalau untuk simpatis mah gampang meningkatinnya, marah-marah aja itu udah langsung naik. Naik. Ya, tingkatin aja emosinya. Pasti simpatisnya lagi langsung naik. Pikirin aja tuh hal-hal yang jelek, yang bikin kamu marah, kamu pasti simpatisnya akan meningkat. Entah kalau yang parasimpatis. Seperti itu. Kebanyakan jalur autonomic nervous system itu ada dua yang terbagi menjadi dua ya, berdasarkan ganglionnya, yaitu serabut yang preganglionik sama yang postganglionik. Nah, ini juga yang menjadi pembeda apa namanya simpatis sama parasimpatis nanti ya di belakang. Ini kalau dari sini skemanya sistem saraf pusat,
ini ada ganglion, ini ada efektor. Maka antara sistem saraf pusat dengan ganglion ini namanya serabut saraf preganglionik. Setelah lewat dari ganglion menuju ke efektor, target organ, itu namanya serabut saraf otonom yang sifatnya postganglionik. Bedanya di fisiologinya. Secara anatomi nggak ada beda. Secara histologi juga nggak ada beda. Bedanya ada di fisiologinya, yaitu apa namanya, neurotransmitter yang dikeluarkan. Berbeda dengan, sorry, sensory nervous system. Oh iya, yang sensoris. Sensorisnya single myelinated motor neuron. Yang motor neuron ini beda. Nah, ini umumnya, umumnya petaannya itu seperti ini. Sistem saraf pusat, ganglion, efektor. Thread gini ya jalurnya. Cuman ada beberapa yang motor neuron spesial punya namanya sel kormafin yang ada di medulla adrenal. Satu ini nih yang khusus, yaitu serabut preganglionnya yang ini panjang terus sampai ke medulla adrenal, kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal itu loh. Memanjang sampai ke sel khusus namanya sel kromatin. Sel inilah yang mensekretkan epinefrin sama norepinefrin di medulla adrenal ini. Khusus yang dia. Karena memang dia yang memproduksi adrenalin paling banyak. Ini gambarannya. Kalau ini ya, yang serabut bukan otonom, yang somatik, cuman gini doang, nggak ada ganglionnya ya. Thread sampai ke ujung keluar asetilkolin. Asetilkolin keluar ke otot. Nah, ototnya bisa berkontraksi dengan adanya pengeluaran asetilkolin tadi. Ini dari sini kita bisa ambil satu ilmu, ada obat yang namanya antikolinergik. Nah, kerjanya di sini. Obat-obat antikolinergik dia bekerja dengan menghambat ikatan asetilkolin ke otot. Asetilkolinnya keluar, tapi nggak nempel di otot. Akhirnya ototnya juga nggak bekerja. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut obat-obat yang sifatnya antikolinergik. Oke, ini yang saraf, tapi yang sifatnya somatik, bukan yang otonomik. Yang A ya, somatic nervous system. Yang B adalah yang otonom. Banyak. Ya, dibagi dua, atas bawah. Yang ini yang kromatin tadi yang khusus ya. Kalau yang apa namanya, yang sifatnya motorik di depan, red, dia keliru. Spinal cord, benar. Ada yang dia simpatis, simpatis. Oh iya benar. Iya, kalau yang simpatis seperti ini. Kalau yang simpatis, dia di ganglionnya keluarnya asetilkolin. Ini fisiologi ya. Neurotransmitternya di sini di ganglionnya, dia keluarnya asetilkolin. Preganglion dari sistem saraf pusat masuk ke ganglion, di ganglionnya ini keluar asetilkolin. Terus sinyalnya dilanjutkan ke yang postganglionik simpatis, di ujungnya di target organ keluarnya norepinefrin. Ini titik bedanya. Kalau yang simpatis dia neurotransmitternya keluarnya adalah norepinefrin atau adrenalin. Nah, ini juga kita bisa ambil ilmu di sini. Ada obat yang sifatnya adrenergik. Adrenergik itu yang memacu ya, memacu simpatis. Jadi ketika obat tersebut dimasukkan, maka aktivitas simpatisnya akan meningkat. Di sini, karena memang dia spesifik untuk simpatis. Spesifik untuk simpatis di sini. Gitu. Dan kenapa spesifik? Karena kalau kita lihat di bawah, nah, yang parasimpatis ini, dia sifatnya tidak, apa namanya, motorik yang parasimpatis, dia kedua ujungnya, baik yang preganglion maupun yang postganglionik, itu sama-sama keluarnya asetilkolin. Gitu. Sehingga memang obatnya itu khusus untuk meningkatkan apa namanya, aktivitas simpatis. Contohnya biar gampang ya, biar biar pada orang yang mengalami shock, shock kardiogenika, shock, shock apa namanya, hipovolemika, itu aktivitas simpatisnya harus segera dinaikkan. Nah, injeksi itu. Maka salah satu obat pertolongan pertama ada di IGD adalah injeksi adrenalin. Nah, dengan adrenalin dimasukkan, kadar adrenalin di darah meningkat,
Nah, sebagiannya, sebagian besar ya, masuk ke sini, ke saraf-saraf yang ada di ujung sini. Sehingga aktivitas adrenalinnya, aktivitas adrenergiknya itu meningkat di sini. Tanpa ada perintah dari sini. Karena apa? Ya namanya adrenalinnya strukturnya mirip sama ini memang. Sama norepinefrin ini. Masuk nempel ke jantung, nempel ke sini. Terutama ke jantung sih ya. Kalau yang tadi kondisi shock. Itu untuk meningkatkan kontraksi, mempercepat kontraksinya, yang menyusunnya lebih cepat. Sehingga kondisi shocknya bisa uh, uh, terbantu ya, terbantu. Walaupun utamanya adalah dengan memasukkan infus cairan. Tapi denyut jantungnya akan dipacu tuh. Seperti itu. Dengan adanya pemasukan adrenalin tadi. Dan adrenalin tersebut tidak akan mempengaruhi, tidak akan meningkatkan aktivitas parasimpatis, jelas, karena neurotransmitternya bukan adrenalin di sini. Gitu, ya, postganglioniknya. Jadi pembedanya adalah neurotransmitter yang dikeluarkan oleh serabut saraf postganglionik. Yang simpatis berupa norepinefrin atau adrenalin, kalau yang parasimpatis keluarnya adalah asetilkolin. Seperti itu. Terus yang tadi khusus yang apa namanya sel kromafin ya, ini satu doang, yaitu serabut saraf simpatis yang nggak pakai ganglion. Ganglionnya itu langsung ada di dalam organ. Nih, ketika ada di sini, kan preganglionik itu keluarnya selalu asetilkolin ya. Nah, ini keluar nih. Asetilkolinnya bukan keluar di ganglion, tapi keluarnya ke organ langsung. Ketika asetilkolin ini keluar di adrenal, ke kelenjar adrenal, di bagian medulanya, maka dia akan diterima oleh reseptor, namanya di chromatin cell. Chromatin cell inilah yang akan selanjutnya memerintahkan memproduksi dan mengekskresikan norepinefrin keluar. Keluarnya kemana? Ke darah. Nah, adrenalin inilah yang beredar di dalam darah. Bukan adrenalin yang dari sini ya. Adrenalin yang ada di prostaglandin itu cuma kerjanya lokal aja. Gitu. Ini ada di dalam darah. Ini ada banyak fungsinya. Penjelasannya lebih ke fisiologis. Gitu. Ini adalah saraf otonom. 3 jenis. Dengan di atas adalah saraf somatik yang sebagai pembeda. Nah, contohnya di sini untuk yang ke vesika urinaria. Ini yang motoriknya ya, di depan, red, sampai ke vesika urinaria. Kalau di sini, di urinari, ketika dia sudah sampai ke sini, dia akan tersebar ke semua otot yang ada di sini. Kalau yang parasimpatis, mana ya? Nih, parasimpatis untuk yang khusus yang ke sistem urinari, yaitu di vesika urinaria, dia panjang, ya ujungnya ada di sini, ganglioniknya. Ini masih preganglionik ini, dari ganglioniknya sepanjang ini. Set. Nah, ganglionnya ada di organ di sini. Postganglioniknya ada di dalam otot-otot, di antara otot-otot dari vesika urinaria itu tadi. Ini yang postganglioniknya di sini. Kecil. Beda sama yang tadi ya. Mau bisa di nih. Ini seperti ini. Kalau yang parasimpatis ada di luar. Tapi untuk yang khusus yang ada di PU ini, vesika urinaria, postganglioniknya pendek dan ada di dalam organ PU. Aktivitas apa dari parasimpatis yang ada di VO ini? Iya, kalau dia aktivitas parasimpatisnya meningkat, maka apa namanya orang tersebut akan mengeluarkan isi urinarianya. Oh ini dia ada gambarannya sini sini. Lengkapnya ada di sini ya. Kayaknya ada tabel lain deh. Yes, dua ini lah bisa dipakai. Untuk, tapi ini lebih ke arah fisiologis. Ini tidak bisa, bukan materi anatomi sebenarnya ya. Cuman biar lebih jelas. Makanya tadi saya bingung judulnya anatomi saraf otonom. Nggak bisa, karena secara anatomi saraf otonom itu nggak ada. Yang ada adalah saraf tepi, lebih umum. Seperti itu. Sama ya semua, karena dia saraf tepi, dia ada segmen vertikal, torakal, sama lingual. Dan ini bisa kalian cek nanti. Ketika orang kecelakaan misalnya ya,
kecelakaan, terus dia mengalami fraktur tuh di daerah lumbalnya. Nah, kamu bisa lihat di sini, selevel apa tuh kerusakannya. Oh, di level bawah. Maka yang kemungkinan akan terjadi kerusakan adalah yang ini. Oke. Yang lain, kalau, tapi beda ya, kalau dia kerusakannya di level sini, torakal, seret. Kalau dia patahnya, apa, kerusakannya berupa patahan atau fraktur, ini karena dia jalurnya ke bawah, seret. Maka mulai dari titik ini ke bawah itu akan mengalami gangguan. Nah, model seperti ini juga yang dipakai pada teman-teman spesialis anestesi. Ada namanya apa namanya anestesi blok. Oh, kita mau ngeblok nih, mau matikan sensor sama terutama sensornya ya. Tapi mau nggak mau motornya juga akan kena baretnya. Mau apa ya misalnya? Oh, sesar misalnya. Operasi sesar. Sesar tuh levelnya di mana? Pankreas, pankreas, beban liver, di daerah lumbar kalau nggak salah. Oh enggak, torakal 12. Torakal 12. Nah, dari sini dia akan mempengaruhi organ-organ yang ada di bawah mesin sket. Salah satunya adalah abdomen ke bawah, ya, mulai dari pusar ke bawah ya. Itu eh, sensasi nyerinya akan hilang sama sekali. Dia nggak akan, bahkan dia merasa, dok kaki saya kok hilang, karena dia nggak merasakan ada keberadaan kakinya. Ya, di level ini anestesinya blok di sini. Tusukan ke sini, anestesinya jepret, anestesi akan turun ke bawah, nggak naik ke atas. Nah, makanya pada saat melakukan anestesi itu, pasiennya harus dalam kondisi duduk. Anestesi duduk. Biar ini tegak nih, vertebranya biar tegak. Jadi ketika dimasukkan, jepret, masuk, terus ditunggu beberapa saat, saya nggak tahu persis berapa menitnya, sampai obat itu semua menempel pada apa namanya sistem sarafnya ini. Sudah, ketika sudah, baru dia pasiennya boleh dibaringkan. Di gambarannya. Nah, ini yang plexus entericus. Ini kita bahas sedikit. Plexus entericus yang ada di abdomen, kenapa sih dibilang dia otonom? Karena memang dia bisa meregulasi uh, dirinya sendiri, sistemnya sendiri maksudnya, di entrik, yaitu di sistem tiga. Di gambarannya seperti ini. Untuk yang enteric nervous system, ENS, kenapa bisa dibilang dibilang punya badan sendiri? Ya, selain karena tadi ya independen, di luar dari AN sama CNS, dia ternyata juga anggotanya banyak, tersusun dari 100 juta neuron di dalam plexus entericus yang ada mulai dari esophagus, gaster, sampai ke ujungnya, yaitu di dekatnya anus. Kebanyakan bekerja secara independen, tidak dipengaruhi oleh baik autonomic nervous system maupun central nervous system. Nah, sensornya berupa peregangan dari dinding usus. Misalnya ketika dia ususnya teregang, maka secara otomatis dia akan melakukan apa namanya dorongan dari segmen yang sebelumnya. Segmen sebelumnya. Manusia harus, dan makanya saya bilang anaknya offline ini. Jadi ada gambarannya. Kamu silakan cari ya gerakan peristatik usus. Nah, itu adalah gambaran seperti ini. Yang mana ada sensor gang dan dibarengi dengan uh, serabut saraf yang sifatnya motorik untuk kontraksi di si segmen yang lainnya. Jadi harus bergantian segmen. Misalnya kita punya 4 segmen ya, A, B, C, D. Ketika segmen A itu kontraksi, maka segmen B harus diperintahkan relaksasi dan segmen C diperintahkan untuk kontraksi juga. Segmen D juga diperintahkan untuk relaksasi. Jadi seperti itu harus bergantian. Ketika segmen A kontraksi, terus segmen B relaksasi, tapi segmen C juga relaksasi, susah tuh. Jadi nggak ngalir dengan bagus si kotorannya tadi. Dari A masuk ke B langsung masuk ke C. Ketika si B mau kontraksi, si C ikut kontraksi, nah bisa balik lagi tuh ke yang si segmen A gitu. Karena koordinasinya nggak bagus. Nah, inilah yang tapi itu nggak diperintah oleh pusat, dia independen sifatnya, baik dari ANS maupun dari CNS. Ini pure yang ada di apa namanya sistem entrik tadi. Nih, peregangan sama kontraksi atau prosthetic.
gerakan peristaltik atau peristaltik khusus maupun peristaltik yang ada di lambung. Nah, ini gambarnya seperti ini untuk yang enteric nervous system. Tetap sih, tetap ada komunikasi, tapi dia lebih bersifat independen. Beda sama ini ya, yang autonomic nervous system. Sistem dia bisa memerintahkan ke sini, tapi dari sini dia bisa memberikan perintah sendiri. Kalau ini harus dari atas, harus dari pusat, terus ke autonomous nervous system, baru dia bekerja terus secara otonom. Oke. Kalau ini nggak perlu perintah dari atas. Ini juga cuman untuk koordinasi doang ke sini. Dia langsung bisa memerintahkan smooth muscle yang ada di enteric itu untuk bekerja. Oke, ini perbandingan antara somatik sama otonomik. Yang cenderung sifatnya ke apa namanya fisiologis, bukan ke anatomis. Ya, paling itu aja untuk kuliah sesi keempat ini tentang sistem saraf tepi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, mungkin yang belum jelas, materinya nggak banyak, nge-reviewnya gampang, ujinya gampang sih. Oh iya, sorry. Tambahin sedikit ya. Ini pengalaman saya pas koas kemarin. Jadi, dengan kamu mengetahui dermatom ini, ada satu cara lagi yang lebih objektif sebenarnya ya. Lebih objektif, pemeriksaan untuk kelainan eh, sesuai dermatom. Nah, ini pengalaman waktu koas. Nah, waktu itu ditemani sama PPDS. Jadi, ketika kamu mau tahu secara objektif, saraf mana sih yang mengalami gangguan, maka di sini kita memanfaatkan proses berkeringatnya pasien. Saya lupa nama pemeriksaannya apa. Proses berkeringatnya pasien, eh, pertama-tama pasien ini dibaluri suatu cairan yang nanti akan bereaksi terhadap keringatnya pasien. Cairan tersebut warnanya putih tadinya ya, putih kayak bedak gitu, tapi sifatnya kayak apa namanya, kayak bubur. Ya, dilumuri nih, pasiennya dilumuri sama cairan putih tersebut. Oke, seluruh tubuh dilumuri sama termasuk kemaluannya. Dilumuri sama cairan putih tadi, sudah, terus ditutup pakai apa namanya, selimut ya, yang agak tipis. Terus di atasnya, di dekatnya permukaan kulit itu nggak dekat-dekat amat, itu pasien dikasih lampu yang panas, lampu thermal gitu. Nanti selang beberapa menit, saya lupa, itu setengah jam kalau salah, pasien akan berkeringat. Nah, keringatnya itu bereaksi sama cairan putih tadi. Cairan putih yang sudah bereaksi sama keringat, garam ya, yang di sensor ya, itu warnanya akan berubah menjadi hitam. Nah, area yang mengeluarkan keringat, dermatom yang mengeluarkan keringat itu apa namanya, saraf otonomnya masih bekerja di daerah itu. Tetapi ketika ada, misalnya di sini ada fraktur ya, fraktur di daerah sini nih, daerah lumbal, seret, di lumbal 2 sama 3. Tapi nggak kelihatan. Tapi dia memutus otonom tuh. Sehingga area yang lumbal ini, seret, ini akan warnanya tetap putih, nggak hitam. Karena tidak ada keringat yang keluar di sini. Gitu. Ini merupakan pemeriksaan yang lebih objektif dibanding pemeriksaan yang kalian CSR kan kemarin. Cuman ini levelnya spesialistik ya, tidak dilakukan oleh dokter umum. Cuman untuk pengetahuan aja. Jadi bisa seperti itu, ada cara lain selain eh, tes sensoris. Itu. Nah, di lumuri sudah belakang kok. Oke, karena untuk yang cervical, sakral, segmen sakral itu adanya mayoritas ada di belakang. Oke, itu tambahan sedikit dari saya untuk yang pemeriksaan. eh, Nanti serabut alfabet. Ini fungsinya ke bagian keringat yang ada di kulit. Oke,
Saya tanyakan lagi, apakah ada yang mau didiskusikan dari materi yang saya berikan ini? Nanti di sini saya kirimkan eh, slide-nya ke siapa ya? Oh tadi ya koordinatornya ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa terpilih dengan baik. Jika dirasa masih ada yang kurang penerimaannya, masih nanti ada praktikum besok ya. Bisa didiskusikan lagi besok pada saat praktikum ini dengan sudah saya minta untuk disediakan otak-otak itu sama nanti pakai pakai aplikasi ya. Itu aja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika. La ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.